romance kok, romance. Romance sentai. Tin lit. Kalau tadi apa itu Karis deh kayaknya. Enggak kan gue robot-robotan tadi. Halah. Ya robot-robotan gugil sih, tapi masa lu masukin hentai. Dan kedekatan dengan mentor sih pastinya. Iya nggak sih? Lo deket sama mentor yang mana? Karis gimana? Oh deket banget, gue udah main golf bareng. Mungkin akan menyinggung banyak sineas yang menggunakan flashback ya. Lo pemalas lo. Halo semuanya, balik lagi ke podcast Pulang Ngantor. Hari ini kita mau ngebahas pengalaman ikut kelas menulis. Nah, di sini ada aku, Ervan, sebagai creative writer intern di Student Lab, dan Salman Aristo, muridnya. Enggak, Aris. Sebagai apa? Sebagai muridnya Salman. Enggak. Ya, sebagai social media manager di Student Lab. Aku Anggita Puri sebagai creative writer. Aku Megan sebagai creative writer di studio Antelope. Nah, sebelumnya kan walaupun semuanya di sini, walaupun Karis sosial media spesial kan juga pernah menulis ya. Nah, mereka semua ini penulis, tapi backgroundnya beda-beda juga karena nggak semuanya ngambil ngambil kuliah film. Nah, mungkin boleh diceritain dulu dari Kak Aris kali ya. Awal mula menulis tuh kapan dan gimana? Awal mula nulis ya? Bentar ya. So misterius banget. Astagfirullah. Banyakannya nih kalau aku. Ya jadi waktu itu tuh kayak gue inget banget itu waktu 17 Juni 2018. Waktu itu gue pertama kali nulis. Kenapa? Gue pengennya serius. Kenapa jadi selengnya ada? Kenapa ketawa? Gak tau deh. Ya udah jadi waktu nulis jujur sebenarnya gue dari kecil suka nulis banget sih Ervan. Jadi karena gue anak yang nggak terlalu suka main-main keluar bareng anak-anak lain, gue sukanya kayak gitu aja di kepala ya. I'm not like the other kid. terus Isinya ketawa dong. Ya udah jadi emang itu suka apa nerdy gitu, suka baca buku dan otomatis juga jadi suka nulis juga. Dan gue inget banget dulu waktu tulisan pertama gue tuh, dulu gue suka main game sendirian. Bukan main game sih, main robot-robotan tapi gue bikin game. Jadi kayak setiap robot tuh gue bikin ceritanya dulu, tapi jadi kayak bikin skenario gitu. Kayak gitu. Jadi kayak beneran gue bikin plotnya terus gue mainin gitu. Padahal kan gue udah tahu plotnya. Kenapa gue mainin? Tapi gue suka banget kayak gitu dulu, main sendiri terus bikin cerita terus gue mainin sendiri cerita gue. Dan biasanya tuh waktu mau kelar game gue tulis tuh endingnya di mana. Gue lanjutin besoknya. Oh, cuma kan kalau misalkan ya kalau misalkan masih kecil gitu kan kayak oh ya udah imajinasi aja gitu. Ya. Kenapa bisa sampai kayak jadi kayak diseriusin gitu? Aneh banget sih. Lu butuh tahap di depan mic anjir. Itu tadi kayak gitu. Sorry ya. Susah sih itu. Ya udah, jadi pertama kali ya itu tadi kan tertariknya nulis karena itu. Terus gue inget banget dulu gue join forum gitu kan. Forum detektif namanya. Apa itu? Pokoknya kita suka mecahin kasus gitu, baik real atau dibikin-bikin. Nah, gue tuh paling suka dulu nulis cerita buat dipecahin orang lain, cerita misteri. Nah, dari situ kan gue suka tadi kan cerita-cerita, terus gue interest sama cerita detektif Conan, detektif Q, semua yang kayak gitu-gitu. Dan dulu tuh di forum itu tuh gue termasuk case maker. Case maker tuh orang yang bikin case untuk dipecahin orang lain gitu, ada kode dan sebagainya. Ya udah dari situ udahlah makin tertarik kan nulis. Ya udah mulai ngirim koran, setelah itu cerpen koran dan sebagainya. Ya udah setelah itu beneran lumayan banyak sih tulisan gua, kebetulan ya pernah dimuat di koran Tempo bahkan. Gokil enggak sih gua? Suhu Gitu pokoknya awalnya dari situ. Oh, iya kayak menarik. Kalau Kak Puri gimana? Tidak sekeren Aris kayaknya. Ada efek po 10 gitu.
Kalau aku tuh dari kecil emang udah cobain beberapa kesenian gitu sih, mulai dari nyanyi, nari, ngegambar, nulis juga. Tapi mulai bener-bener fokus ke nulis itu sebenarnya sejak kuliah, di mana aku tuh join satu komunitas teater, awalnya sebagai aktor. Cuma akhirnya nyobain juga tuh untuk nulis skrip teater, tapi waktu itu beneran kayak cuma beberapa kali doang. Habis itu aku langsung coba bikin skrip film pendek dulu sih waktu itu. Bikin skrip film pendek, tapi itu juga dari hasil pengamatan karena aku aktor kan. Aku diajak main di filmnya beberapa mahasiswa film. Aku ngamatin kayak struktur skrip tuh kayak gini ya. Kalau di film tuh skrip tuh fungsinya kayak gini ya gitu. Jadi beneran aku pelajarin secara otodidak dan aku mengambil beberapa kelas juga yang mungkin bahkan dibahas di sesi ini gitu sih. Kalau Kak Megan? Agak ini sih menarik soalnya kayak waktu aku kecil mirip juga sih kayak Karis, aku suka baca gitu dan kayak waktu SMP mulai suka nulis, tapi ya nulisnya masih yang kayak ya cerita pendek iseng-iseng doang gitu loh buat aku simpen sendiri gitu. Dan kayak entah kenapa makin aku baca buku terus makin kayak iseng-iseng nulis cerita, kok aku menemukan kayak kesenangan di dalamnya ya. Kayak menurut aku itu lumayan menyenangkan dan terapeutik gitu loh kalau aku stres, kayak aku nulis gitu. Dan bahkan kayak nggak cuman kayak cerpen doang aku pendek tapi yang aku tulis, tapi kayak yang lain juga kayak misalkan tulisan-tulisan yang aku pribadi kayak poem, prose gitu-gitu. Terus singkat cerita waktu SMA itu kan ada banyak banget ya tugas-tugas dari sekolah yang ternyata tuh kita harus bikin video gitu loh, video tugas gitu. Dan kayak aku ngerasa gila ini fun banget gitu. Terus kayak ada tugas juga bikin film pendek bareng sama temen kelas kan. Dan kayak di situ walaupun tidak proper karena kan masih baru banget tuh, jadinya aku ya iseng-iseng aja sama temen, terus kayak ngerasa itu seru banget gitu. Dan akhirnya waktu kuliah, aku kan kuliahnya ambil film, dan kayak di kuliah aku tuh banyak banget gitu yang dipelajari soal penulisan, mulai dari basicnya, terus juga mulai dari karakter, plot, terus juga kayak gimana sih film itu berkembang dari dulu sampai sekarang, dan juga belajar tentang teknis-teknis skrip gitu. Jadi gak tahu sih, kayak menurutku dari awal aku ngerasa kayaknya emang ini gitu yang pengen aku kerjakan gitu. Lo masih inget gak tulisan pertama lo tuh soal apa? Dulu inget gak sih zaman Wattpad? Aku juga nulis. Oke. Aku juga nulis. Lu nulis juga? Dulu aku gitu. Gua tebak boleh gak? Pasti lo imagine Apa? seorang laki-laki yang lo temuin di sekolah terus lo Enggak tapi gak sih. pernah dideketin. Fanfiction gitu, Kayak fanfiction. David maksud gua. Kayak lo numpain susu terus menulis tentang itu. Enggak. Oh enggak. Dear David. Dulu kan Wattpad maksudnya masih kayak lumayan rame gitu kan, dan kayak banyak lah yang aku baca juga gitu di situ, dan ternyata banyak yang seru gitu. Terus kayak banyak banget kan aku ngelihat kayak yang dari Wattpad terus jadi novel gitu kan. Akhirnya aku baca-baca gitu. Terus waktu itu aku juga iseng nulis, cuman kayak ya udah buat draft pribadi doang. Terus kayak nulisnya ceritanya juga yang tentang romance menye-menye itu loh. Jadi kayak ya coba-coba doang sih dulu, sama kayak nulis-nulis ya puisi-puisi pendek kecil gitu aja. Romance doang kan berarti, nggak se-vulgar Dear David gitu. Romance kok, Oh, romance. romance sentai. Tinlit. Kalau lo tadi apa itu tadi? ke Aris deh kayaknya. Enggak, kan gue robot-robotan tadi. Halah. Ya robot-robotan gugil sih, tapi masa lu masukin hentai. Kalau lo tadi apa tulisan pertama lo emang tadi? Aduh, gue nggak. Waktu kecil gue nulis juga sih, cuma gue nggak inget apa sih. Maksudnya kayak waktu SD pasti kita pernah disuruh bikin tugas-tugas gitu kan. Iya. Selain yang tugas kayak yang lo tulis siapa tahu waktu kesepian di rumah gitu. Atau skrip pertama, malah skrip kan Wah, Kalau skrip kalau pasti skrip baru sih sih. udah dari yang kuliah sih. teater itu. Oh, kalau skrip teater itu sebenarnya udah dari SMA sih. Waktu itu sempat ada pertunjukan drama musikal ala-ala gitu, itu bikin skrip teater dari SMA. Tapi waktu kecil kalau nulis di diary sih sering banget ya. Oke. Kayak ditinggal mama papa gitu sering banget ya. Haji. Besok pergi ke rumah nenek gitu. Aku tidak sabar. Lo tadi nulis, ntar dulu. Lo tadi kan bilang nulis juga. Tulisan pertama lo apa emang? Itu di Wattpad. Wattpad sih. Iya. Awalnya cuman karena ini kan dulu kayak Wattpad kan emang kayak rame banget gitu kan. Terus kayak banyak banget ceritanya. Terus aku kayak baca, banyak banget aku baca. Terus pemicu awalnya kenapa mulai nulis karena pas ngebaca tuh kayak selalu nggak pernah puas sama ending dari
yang diberikan author-authornya gitu loh. Terus aku Asik. kayak gue pengen bikin yang sesuai dengan Au, jalan cerita au. gue gitu. Outlet ini ya. Enggak gitu ya Enggak gitu. juga. Jadi gitu kayak fanfiction ya ece-ece gitu lah. Gitu. Nah, cuman kan Kak Megan kan kuliah film kan. Nah, alasan kenapa ngambil kelas menulis tuh apa? Karena kan sebenarnya kan di kampus juga diajarin kan ada kelas khusus untuk menulis gitu. Jadi perbedaan menurut Kak Megan tuh perbedaan kelas menulis di kampus sama yang Kak Megan ambil tuh apa? Oh, oke. Sebenarnya kelas menulis di luar sama yang di kampus tuh hampir mirip sih secara modul. Cuman kayak kalau di kampus mungkin lebih detail kali karena kan kalau kita lihat modulnya lebih banyak dan kita per semester tuh bisa kayak berapa kali pertemuan gitu sama dosen. Dan kayak kalau kelas menulis kan mungkin kita ketemu sama dosennya lumayan terbatas ya, atau sama pengajarnya gitu lumayan terbatas. Kalau sama dosen tuh bahkan kayak kita udah selesai semester dan kita udah selesai kelas sama dia, kita tuh tetap bisa komunikasi sama dia dan ngobrol gitu dan nanya gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak kalau di kampus tuh kita sama dosen tuh relationnya lebih deket dan lebih ini sih, lebih kalau kita mau nanya tuh mungkin dia cuman kayak only a WhatsApp away gitu loh. Jadi kayak kalau kita mau nanya ya nanya aja gitu. Bahkan setelah kita lulus pun kalau kita mau nanya, mau konsultasi sama mereka tuh juga boleh sih. Jadi menurutku yang membedakan mungkin di bagian situ sih. Walaupun secara modul sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Kalau Meskipun belum tentu ya, maksudnya bisa jadi pengaruh ke dosennya juga nggak sih? tadi? Bener sih, Misalnya iya. Ada yang cukup open untuk ditanya-tanya terus gitu. Bener-bener. Emang siapa dosen itu? Banyak sih kalau misalnya kita mau nanya aja nggak apa-apa. kalau Kak Megan ambil kelas menulis siapa? Waktu itu aku sempat ikut kelas menulis dari Wahana. Siapa tuh mentornya waktu itu? Ada Mas Arif Ashidik sama satu lagi ada namanya Kak Diva Apresia. Wes, gimana rasanya? Seru sih, kayak ternyata ada beberapa hal yang pas di kuliah gitu yang aku belum tahu gitu. Mau aku ceritain salah satunya Boleh, apa? boleh. Kan biasa kita taunya kan misalnya nih story, 3-act structure kan. Nah, jadi tuh waktu itu aku pernah dikasih tahu gitu, ada satu teknik penulisan namanya tuh Kisho Tenketsu. Jadi kayak itu semacam teknik penulisan yang kayak ada di film Jepang, film Korea, film China gitu. Terus kayak aku pertama kali denger kayak, hah ada yang kayak gitu. Terus itu dibilangnya katanya itu kayak semacam 4-act structure gitu loh. Terus aku kayak kaget gitu, hah emangnya ada yang 4-act gitu? Soalnya kan kita familiar sama yang 3-act gitu kan. Cuma waktu di kelas emang gak dijelasin secara kayak detail. Cuma menurut aku itu satu hal yang menarik gitu loh dan bisa membantu kita untuk lebih explore tentang teknik penulisan. Karena kan menurut aku nulis itu butuh teknis tapi tetap itu a form of art gitu sih. Jadi kayak sebenarnya cara apapun yang kita gunakan tuh bisa untuk membantu penulisan kita gitu. 4 babak tuh apa aja berarti? Kan mirip sih kayak tadi act structure. Jadi kayak ada Kisho Tenketsu tuh ada Ki, Sho, Ten sama Ketsu gitu. Nah, jadi kalau Ki itu dia semacam introduction. Oke. Sho itu kayak development. Ten itu plot twist. Jadi kayak sebenarnya di dalamnya itu kayak nggak ada konflik gitu loh. Terus kalau misalkan yang terakhir yang Tetsu itu semacam conclusion. Jadi kayak yang menjelaskan semuanya gitulah di ending. Terus kayak aku pas pertama kali tahu kayak oh bisa kayak gitu ya gitu. Soalnya dari aku kuliah kan udah ditaneminnya 3-act gitu. Terus kayak jadi kalau misalkan belajar ya tetapnya patokannya pakai 3-act, tapi ternyata ada juga yang lain gitu yang bisa kita gunakan ternyata gitu. Dan menurut aku itu salah satu hal yang menarik sih aku pelajarin dari kelas itu gitu. Kelas menulisnya itu berapa lama, Kak? Dia tuh kayak waktu itu kalau nggak salah cuma beberapa hari tapi intens gitu, kayak tiap hari jam 8 malam gitu, tiap hari apa gitu kalau nggak salah aku lupa. Terus biasanya tuh malam, terus dia kelasnya tuh sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu. Dan kayak kenapa aku dapat 2 mentor karena tuh kebagi gitu loh. Waktu itu ada yang sama Mas Arif Ashidik modulnya, ada yang satu lagi sama Kak Diva Apresia. Jadi kayak makanya aku bisa dapat 2 mentor gitu sih waktu di kelas. Berapa pertemuan, Megan? Kalau nggak salah 8 deh. Soalnya kita lumayan. ngebahas kayak dari sebenarnya kayak basic penulisan juga lagi sih. Cuman waktu itu aku ikut karena emang pengen nge-refresh aja dari yang pas kuliah dan ternyata di kelas penulisan tuh juga lumayan detail gitu yang dikasih tahu kayak soal karakter, terus kayak juga plot gitu, kayak gimana cara kita menggunakan 3-act structure dengan lebih efektif gitu. Kalau Kak Puri ambil kelas apa, Kak? Nulis. Kalau aku yang pertama tuh kelas skenario-nya Ko Ernest, itu one day full gitu. Habis itu
kelas wahana juga pernah waktu itu, cuma bukan yang nggak kayak lo tuh, yang per apa tuh namanya? Per judul gitulah, kelas kelas kacangan ya bahasanya ya. Kalau meremehkan kelas. Bukan, itu istilah ininya loh. Bener-bener loh. Perjudul tuh Kelas maksudnya gimana? bijian gitu loh. Adalah Paham maksudnya. Tapi bukan kelas kacang. Kelas rencengan. oh iya rencengan ya itu. Sama aja Maaf, sih. salah istilah. Sama kelas Rahabi Mandra ini yang lumayan panjang sih. 16 pertemuan dalam 2 bulan gitu. Itu waktu COVID jadi full online dan itu beneran full day gitu 16 pertemuan. Sama beberapa yang bawa project itu sih yang kayak terbaru aku ikutin itu kayak development script juga kan. Log itu. Laboratorium olah kisah dan cerita. Tapi kalau yang sama Koernas sama Wahana itu offline berarti. Offline. Itu perbedaannya apa, Kak? Yang wahana online, sorry. Kalau Ernest sih waktu itu masih lumayan general sih, maksudnya ngomongin terkait ad sequence juga, terus kayak cerita-cerita apa sih yang potensial untuk diangkat menjadi film panjang. Gimana sih cara mengangkat cerita yang relatable dan disukai banyak orang, lebih ke kayak gitu-gitu aja. Karena memang waktunya kan 1 hari full day juga, lumayan terbatas. Kalau wahana waktu itu aku memang ngambil kelas-kelas yang aku rasa kayak menarik sih, kayak misalnya waktu itu membuat karakter yang memikat. Habis itu ada juga masalah haki tuh, tentang ikut juga yang haki waktu itu. Terus kalau yang Rahabi Mandra tuh ngebahas tentang banyak banget sih, kayak mulai dari cara kita master dalam menulis premis, sampai bikin karakter, sampai bikin ad sequence itu, plot cerita, habis itu menguasai Act 1, Act 2, Act 3, menulis dialog, gimana caranya menulis dialog yang bagus, sampai kayak gimana caranya kita sebagai penulis skenario mau masuk ke industri. Jadi kayak beneran komprehensif Dari banget. awal sampai akhir banget. Berarti kalau kayak Wahana gitu, Kapuri kayak milih kelas. Soalnya dia emang waktu itu bukanya per judul gitu sih kelasnya. Kalau Karis Wahana kayak gitu juga. Enggak, kalau gua kan lebih mahal ya kelasnya. Oh, oke. Iya serius. 7 juta. Iya. Sebut lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa biar Ya, pada jadi emang komprehensif gitu karena emang kelasnya disiapin untuk nulis skenario film panjang gitu, dan semua aspek yang dibutuhkan untuk nulis skenario film panjang tuh ada di tiap pertemuan gitu. Waktu itu gue lupa 8 atau 12 gitu pertemuan, dan tiap pertemuan ya itu bener-bener spesifik kayak bahas soal treatment karakter, dialog dan sebagainya, sequence gitu-gitu. Lumayan komprehensif banget. dalam 1 bulan. Jadinya lebih sih. Pokoknya per minggu tuh kan 1 pertemuan gitu. Terus ya ada liburnya beberapa kali, tapi intinya 8 pertemuan gitu sih, seminggu sekali. Atau 12 pertemuan, gue lupa. Dan itu lumayan komprehensif banget, bener-bener di satu topik itu dikulitin banget, dan apalagi Mas Salman ngajarnya lumayan sangat-sangat fundamental banget gitu loh. Jadi nggak sekedar dikasih tahu soal teorinya ya, tapi apa yang melandasi penggunaan teori itu. Jadi benar-benar gua ngerasanya, apalagi yang nggak punya basic film sebelumnya kan waktu ngikut kelas, jadi lumayan dapet fondasinya gitu, gimana sequence tuh sebenarnya apa sih, dan dari mengerti dasarnya itu kan sebenarnya baru kita bisa mengerti, oh berarti yang bakal ada di sequence tuh kayak gini karena ya kebutuhannya kayak gini, bla 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 gitu. Dan lumayan menarik banget sih. Tapi berarti basically kelas menulis tuh beneran diajarin dari basic banget gitu ya, tetap atau enggak semua? Tergantung. Tergantung. Mungkin ada jenis-jenisnya kayak tadi dia kan beli kelas kacangan tadi kan. Tadi apa? Yang kayak Aris. Kelas kacangan. Ada yang lebih. Nggak semua sih, karena kan maksudnya ada kelas penulisan yang tadi sesuai judul aja, sesuai kebutuhan kita gitu. Ada juga yang kayak Aris emang komprehensif dari awal untuk penulis pemula, dan aku yakin pasti ada juga yang untuk advance level, yang intermediate. Tapi aku curious sih, kayak aku kan nggak pernah ikut kelas menulis sama sekali kan, aku cuman baru kayak dari kampus aja. Aku beneran kayak bingung, kelas menulis tuh
tahapannya tuh ngapain aja? Apakah aku sebelum ikut kelas tuh udah harus punya sinopsis atau bahkan logline gitu untuk dibawa ke kelas itu atau gimana? Nggak harus sih kayaknya ya. Beda-beda sih. Beda-beda ya. Kalau misalnya yang anggaplah yang kelas Mas Rahabi gitu, kita awal datang emang kita niatnya untuk belajar mendengar gitu semua materi dari dia. Tapi aku inget waktu itu kita sempat dikasih tugas sih untuk pada akhirnya bikin sinopsis yang akan terus kita matengin sampai akhir sesi gitu. Tapi itu baru diinstruksiinnya di tengah-tengah sesi gitu. Jadi kayak enggak dari awal kita harus sudah ada gitu. Beda kasusnya kayak script lab ya. Kalau script lab yang kayak kemarin aku development log itu pasti kita harus sudah bawa cerita dan bawa project kan. Karena kalau di script lab itu kita bukan dikasih tahu materi penulisan dari awal, tapi kita beneran intens ngomongin project kita, ngebedah project kita. Nah itu baru emang harus bawa cerita kalau kayak gitu. Berarti itu akan dibantu dikembangkan sampai beneran final atau ya udah sampai kalau kelasnya beres, kalau ceritanya belum oke ya udah gitu. Tergantung lagi-lagi maksudnya selama apa labnya dan gimana, maksudnya kayak misalnya abis aku kemarin kan sesi logku baru selesai, bisa-bisa aja sebenarnya aku melanjutkan konsultasi dengan script mentoringnya script consultantnya di luar dari si log itu gitu, bisa aja sebenarnya. Tapi sebisa mungkin kayak script consultant itu pasti akan memberikan masukan yang sangat komprehensif sampai skripnya beneran matang gitu sih. Dalam kasusku kemarin belum sampai tahap script, baru sampai tahap treatment. Gitu. Kalau gue sih kebetulan agak beda ya dengan Puri. Gue yang pertama kali perlu disiapin tuh bukan cerita harus bawa gitu ya, tapi duit. Karena mahal lah 7 juta bro. Ya dan waktu itu gue pay later. Dan nih dengan uang yang Kak Haris habiskan gitu, selain ilmu yang Kak Haris dapatkan, peluang apa yang Kak Haris rasakan? Tapi gue akan cerita lumayan. Jujur kelas gue adalah kelas yang bagi gue lumayan menarik ya. Ya itu tadi, ya bener yang pertama disiapin duit ya. Tapi setelah itu kita kan emang ditagih untuk membuat sinopsis gitu, dan selama kelas itu berjalan itu yang akan digodok, dan udah ide pertama yang kita sodorkan nggak boleh diganti itu. Nah itu menariknya, karena gue waktu itu so-soan, karena ide doang kan, ya bebas aja kan, kayak gue mau terlihat edgy, ide gue tuh ide yang sulit pokoknya. Apa itunya? Pokoknya ceritanya ada seorang anak yang suka banget superhero. Dia memiliki semacam kelainan psikologis gitu yang nggak bisa membedakan realitas dan kenyataan. Sama aja dong. Nggak bisa membedakan gitu realitas dan imajinasi. Jadi ketika dia nonton superhero itu, dia yakin beneran ada. Nah suatu hari pokoknya ibunya tuh emang mengalami banyak tindakan abusive dari ayahnya gitu ya, di satu titik makin ekstrim, dan dia ngerasa kayak anjir kasihan ibu gua harus minta bantuan si superhero ini gitu. Terus dia akhirnya nyari superhero itu ke tukang beca, Pak ngerti nggak Pak? Ngerti. Iya cerita gue itu, dan ya udah sinopsis kan ya udah gue gitu, ternyata harus itu selama kelas itu yang dikembangin. Dan jujur gitu. gue bingung banget kan di tengah-tengah, anjir gue nggak boleh ganti lagi, mana lumayan. Tapi akhirnya sampai beres itu sampai ceritanya. beres. Nah outputnya dari kelas gue kan bikin draft 1 script, ya udah. Berarti sampai terus dilanjutin nggak abis draft 1? Kebetulan karena baru 1 act doang ya tugasnya, jadi nggak sampai lanjut. Tapi ya naskah itu lumayan jadi naskah yang menarik, dan gue sih akan coba develop pelan-pelan gitu sih, karena lumayan menarik gitu. Kalau Kak Megan gimana? Selain ilmu yang didapatkan, ada peluang lain nggak dari kelas menulis? Ada sih, kayak kan aku waktu kuliah tuh basicnya kan lebih belajar nulis soal kayak film pendek gitu, dan kayak pas aku ikut kelas menulis itu sebenarnya juga hampir sama sih kayak Kak Aris, kayak dia tuh ngebahasnya lebih ke film panjang gitu, dan kayak menurut aku itu lumayan menolong aku sih. Kayak kan aku di Antelope juga ngerjain branded content gitu kan, dan kadang tuh
kayak aku tuh dulu ngerasa aku kurang gitu loh dalam penggunaan diksi. Maksudnya kayak gimana caranya untuk memilih dialog yang bagus, gimana caranya untuk bisa memilih kata-kata yang lebih efektif gitu. Nah, waktu aku ikut kelas menulis itu tuh jadi lebih grounded aja sih pengetahuannya soal gimana caranya untuk merangkai dialog gitu. Karena kan maksudnya kalau misalnya kita nulis dialog itu kan kadang bisa kedengarannya cringe gitu ya, atau mungkin kayak kepanjangan, kurang efektif. Nah, waktu di kelas itu tuh dijelasin kayak dialog tuh harus tepat sasaran gitu loh, dan kayak kita juga perlu untuk menggunakan kayak mungkin teknisnya namanya tuh kayak subtextual gitu. Jadi kayak kadang tuh orang kayak misalnya kita gitu dalam kehidupan sehari-hari, kita kan gak selalu ngomong secara literal apa yang kita pikirin gitu kan. Dan sama kayak karakter kita gitu, yang mereka omongin tuh belum tentu gitu loh yang mereka pikirin langsung mereka omongin gitu. Pasti ada penggunaan kalimat yang lebih misterius gitu, yang membawa kita semakin maju gitu ceritanya kan gitu. Itu sih salah satunya yang menurut aku menarik gitu. Berarti ngebuat kita kayak jadi lebih terbuka juga ya. Bener pemikirannya. Kayak gitu. Dari semuanya kan kurang lebih berarti udah pernah dapat materi secara komprehensif gitu ya. Menurut lo topik mana yang lumayan challenging gitu sejauh yang pernah lo ambil di kelas gitu? Menulis dialog kah, atau karakter atau sequence gitu. Mungkin gue dulu untuk mancing. Gue jujur ya, lumayan kaget dengan dialog. Kita kan pada umumnya ngerasa dialog tuh hal paling gampang ya. Nah, di kelas gue itu justru ditaruh di paling akhir. Dan itu yang buat kita semua bertanya-tanya kenapa dialog justru terakhir gitu. Sampai kemudian waktu kelas itu diambil, kita jadi memahami kenapa dialog itu terakhir, karena itu yang paling sering disepelekan oleh semua penulis gitu. Kayak bener-bener. sesimpel kayak apa ya, kita nganggep assalamualaikum udah dialog gitu kan. Hai, assalamualaikum, sapa-sapaan udah sepanjang itu. Tapi itu bahkan dialog yang gak menggerakkan cerita atau gak sesuai dengan karakter. Nah, itu yang sering miss. Dan jujur sih di kelas gue tercerahkan gitu. Kayak anjir, ternyata iya emang nabi gak boleh. Ya udah, pokoknya itu lumayan menarik dari perspektif Mas Salman. Itu ditaruh di terakhir dan dijelaskan kenapa dialog itu ditaruh terakhir, yaitu karena emang banyak banget kompleksitas yang ada di dialog gitu, dan dia tuh munculnya nggak boleh sembarangan banget gitu, nggak boleh cuma sekadar jadi sapaan dan sebagainya. Dan itu tuh baru bisa terbentuk terakhir gitu, ketika karakternya udah jadi, world buildingnya udah jadi, baru kita bisa masukin dialog yang pas banget. Karena ya itu, ketika di awal belum cukup matang misalnya dunianya, karakternya dan sebagainya, dialog yang akan muncul ya kayak halo, assalamualaikum bu, iya bu, waalaikumsalam gitu. Kayak nggak penting gitu kan ya. Kayak udah basa-basi doang gitu. Dan itu salah satu topik yang cukup surprisingly menarik sih, crafting dialog yang bagus dan efektif gitu. Benar. Tapi kesalahan terbesar pertama aku juga pas nulis skrip itu adalah dialog. Kayak di komen juga sama dosenku. Okay. Kayak skrip pertama aku kan tentang seorang tukang pijat yang lulusan cuma SMP gitu kan. Terus saat aku nulis ya, aku pertama mikir, oh ya udah nulis dialog aja apa yang perlu diutarakan gitu. Terus komen pertamanya adalah, ini apa mungkin orang lulusan SMP bisa berkata secerdas ini? Emang apa kata cerdasnya? Enggak, maksudnya kan kayak aku itu kan tentang dia tentang dia mengalami pelecehan seksual lah, dan gimana cara dia menentangnya gitu. Dan di situ ya aku jadi nulisinnya ya jadi kayak perspektif aku loh, seorang anak kuliahan yang emang gimana cara pandang aku sama hal itu. Si tukang pijitnya ngomong tubuhku otoritasku gitu ya, padahal lulusan SMP gitu. Ya, tapi ya itu semacam kayak itu, semacam itu kayak Okay. pas dosenku baca juga kayak ini gak mungkin banget orang orang yang baru pertama kali mengalami terus kurang wawasan akan itu bisa ngomong kayak gitu. Emang si dialog emang ternyata tuh se-challenging itu. Kalau Kak Puri gimana sama Kak Megan? Aku setuju sih, dialog emang susah. Cuma mungkin karena aku aktor ya, suka role playing, jadi kayak nggak begitu sulit sih, asik. Nggak, menurutku dialog itu nggak susah dibikinnya kalau kita beneran udah matang banget kenal sama karakternya sih. Itu beneran udah lancar banget lah, tinggal role playing aja. Apalagi maksudnya buat seorang aktor tuh enak gitu, kita kayak bisa ngetik dialog sambil kita lafalin sendiri gitu.
Tapi makin kesini entah kenapa yang malah makin sulit itu buatku struktur justru. Oke. Karena sulitnya struktur itu adalah kayak kita semua sepakat ya, maksudnya yang aturan paling dasarnya kan adalah 3 act 8 sequence gitu kan. Nah tapi at the same time kita nggak mau kayak penonton terlalu kentara gitu loh sama struktur yang kita bikin. Kayak kita nggak mau, wah ini udah di sequence 6 nih, bentar lagi ntar karakternya jatuh nih, terus nanti akan diselamatkan oleh orang terdekatnya, ibunya atau mentornya gitu. Nah kita nggak mau sampai itu terjadi kan. Jadi trikinya struktur tuh at the same time kita mengikuti kaidah tapi jangan terlalu obvious untuk orang bisa menebak gitu, karena pasti akan kehilangan surprise-nya gitu kan. Jadi ya susah aja sih menemukan balance itu, dan itu sesuatu yang menurut gue kayak emang butuh banget latihan dan jam terbang. Kalau kamu gitu gimana? Ya sebenarnya dua hal itu sih, dan kayak ada yang susah juga menurutku, yaitu pengadeganan. Kayak gimana ya, kadang tuh ini adegan tuh juga ada hubungan sama struktur gitu kan, dan kayak kadang tuh pas kita nulis tuh entah kenapa kayak ngerasa kadang tuh gimana ya caranya supaya pengadeganannya tuh lebih baik dan efektif gitu loh. Karena kadang ada yang biasa kita nonton gitu, terus kayak ada yang ngerasa gila ini draggy banget gitu, terus kayak dalam satu adegan bisa lama banget gitu. Dan kayak sebenarnya kan adegan itu ada supaya di dalam satu adegan itu kita tahu gitu loh apa yang diomongin, dan itu membantu untuk bisa ke adegan yang selanjutnya gitu. Nah kadang tuh aku ngerasa kayak kesulitan di situ sih, kayak aku bingung gitu sebenarnya di adegan ini yang perlu diomongin tuh apa gitu. Dan kayak menurutku sama halnya dengan struktur dan dialog, emang itu butuh latihan lebih banyak juga sih. Soalnya kayak itu semuanya berkesinambungan gitu loh. Jadi kalau misalkan di saat kita paham soal dialog, paham soal struktur, tapi kayak pas nulis adegannya kayak agak berantakan tuh juga jadinya jadi downside juga sih buat skrip kita gitu menurutku. Tapi dengan semua kesulitan yang kalian alami, tapi sebenarnya tuh ikut kelas menulis tuh bikin pressure gak sih? Atau malah itu yang ngebantu untuk mengatasi semua kesulitan itu? Dari siapa dulu? Bebas siapa aja. Ya deh. Garis. Berurutan. Oke, dari kalau gue sih jujur ya, gue sebenarnya agak sulit untuk memutuskan mengambil kelas karena gue selalu merasa semua materi itu sekarang bisa ditemukan di internet awalnya ya. Ngerasa bisa untuk mempelajarinya sendiri gitu. Makanya ketika gue memutuskan untuk ngambil kelas, ada banyak sekali pertimbangannya yang gue tuh harus beneran ngerasa worth it, selain karena gue nggak punya duit tadi ya. Jadi gue bener-bener harus memikirkan nih duit terakhir gue untuk apa nih. Karena kalau meleset ya resikonya gue lapar. Dan gak worth it gitu kan. Makanya sengaja gue lapar boleh tapi harus ada isinya gitu kepala gue. Karena itu yang untuk nyari duit ya. Dan ya itu setelah gue mengumpulkan checklist tadi, kelas writing yang pernah gue ambil salah satunya ya, kelas dari Wahana ini yang diajar oleh Mas Salman sangat-sangat worth it. Karena pertama yaitu gue membutuhkan basic kan, karena gue gak punya landasan apapun soal film, gak punya pengalaman. Jadi gue butuh fundamentalnya aja. Mungkin teorinya bisa diajarkan, tapi pengajarnya nih yang cukup cukup bisa ngasih perspektif mengakar tadi gitu, sehingga gue beneran punya pijakan yang kokoh untuk memulai nulis skrip tuh sebaiknya kayak gimana gitu. Dan ya gue rasa itu beneran sesuatu yang nggak bisa gue cari sendiri di Google. Gue akan tahu tapi gue akan nggak punya pemahaman sepenuh ketika gue ngambil kelasnya dan bertemu dengan mentornya langsung. Apalagi yang menarik lagi dari kelas menulis tuh environment-nya. Gue kan kelas offline, jadi ya beneran kerasa gitu, sama-sama pengen belajar semuanya, bisa sharing dan orang-orang dari latar belakang berbeda juga. Itu yang juga akhirnya nambah perspektif itu. Dan yang paling penting terakhir ya gue butuh sertifikat ya. Buat jadiin CV gitu, kayak gue beneran penulis loh, gue ada sertifikat gitu. Gitu. Ya, itu penting banget sih, apalagi kita berdua nggak sekolah film kan. Gitu, jadi bener. kayak mengumpulkan tulisan di CV bahwa kita udah pernah ikut kelas menulis apa aja tuh meningkatkan eligibilitas kita sebagai apalagi penulis. Mas Salman gitu, kayak kayak guru Saulin terbaik bro. Iya, Top. gitu bro. Tadi apa pertanyaannya? Ikut kelas menulis tuh malah bikin pressure. Aha. Atau malah jadi kayak semua masalah dalam menulis tuh jadi kayak ada jawabannya gitu. Dua-duanya. Karena ya maksudnya kan
mungkin waktu yang kelas-kelas Mas Rahabi atau Ko Ernest itu lebih ke kayak memang kita posisinya sebagai kertas putih yang siap untuk menerima ilmu gitu, jadi kita nggak terlalu ke pressure. Tapi kalau yang kita udah harus bawa project dan project kita yang akan digodok gitu sama script consultant, itu lumayan pressure pastinya, karena kayak apa ya, banyak hal yang akan di challenge sama dia, kayak keputusan lo ini udah bener belum, kayak bener nggak karakter lo, pekerjaannya ini bener nggak karakter lo maunya ini, akan selalu di challenge gitu loh. Dan menurutku sangat challenging juga karena apa namanya, masuknya tuh udah beneran masuk ke praktik gitu loh, eksekusi, udah bukan ngomongin masalah teori-teori lagi. Kalau di kelas penulisan kan mungkin kita ya udah satu arah dengerin, oh oke, kayak gini nih. Tapi pas kita udah bawa project dan project kita beneran dikasih masukan sama script consultant, itu beneran udah sesuatu yang sangat teknis lah. Jadi kayak, dan ternyata bisa jadi beda dari teori juga loh, kayak gitu. Ada kemungkinan itu juga. Jadi kayak sangat worth it sih untuk ikut kelas penulisan ataupun script lab. Tapi kan Kak Puri kan ada yang ikut kelas sama orang Indo dan ada yang orang luar. Itu tuh beda atau sebenarnya poinnya sama? Gak bisa dibandingin sebenarnya, karena yang sama Mas Rahabi dan Ko Ernest itu kan aku nggak bawa project ya, jadi kayak lebih ke menerima aja. Sementara script lab kan emang beneran aku siapin treatment yang cukup panjang, 14 halaman untuk beneran dikasih masukan gitu. Dan yang waktu itu mentorku memang orang dari Afrika Selatan, namanya Maps. Dia tuh memang pekerjaannya tuh memang script consultant, jadi beneran udah sangat experience di bidang script consultant. Dan wah gila sih, kayak maksudnya aku sempat mikir, aduh apakah dia bisa menangkap konteks tulisanku sesuai dengan apa yang aku maksud ya, karena kan maksudnya konteks budayanya beda banget pastinya kan. Tapi kayak aku tuh inget banget, merinding, kayak di awal sesi dia tuh beneran kayak belum nanyain apa-apa, dia kayak beneran duduk dan dia tuh coba menceritakan cerita yang aku tulis secara lisan tanpa dia baca sama sekali dari awal sampai akhir, dan memastikan bener nggak yang gue tangkep gitu. Dan bener semua cuy, jadi kayak gue yakin kayak dia udah baca belasan kali kayak untuk mendapatkan konteks yang sebegitu rumit dan sangat berbeda gitu loh. Jadi kayak dia beneran ngeceritain ceritanya yang 14 halaman itu dengan sangat detail gitu, dan bener semua maksudnya yang dia tangkap. Kayak misalnya ada scene dimana gue bikin kayak si karakternya melakukan A tapi sebenarnya maksudnya B, dia menangkap maksud B itu apa gitu. Jadi kayak wah keren banget. Dan apa ya, masukannya sangat advance dan sangat komprehensif, kan ya memang udah script consultant internasional juga ya. Kayak salah satu hal yang sangat eye opening tuh tentang flashback gitu, kayak karena waktu itu project yang aku bawa memang ada beberapa flashback gitu, menggunakan beberapa flashback. Kayak bahkan dia tuh memberikan masukan bahwa kayak flashback itu bisa jadi lazy writing gitu loh kalau tidak digunakan di waktu yang tepat gitu. Begini, kayak flashback tuh nggak boleh menjelaskan masa lalu, tapi flashback boleh digunakan saat masa lalu itu bisa mempengaruhi present time. Nah jadi kayak anjir, bahkan kayak untuk menggunakan flashback aja tuh ada aturannya gitu loh ternyata. Kalau kita kan asal kayak flashback gitu biar gampang gitu. Enggak kan. sih, di Mas Salman juga gitu kok. Oh iya. Berarti Mas Salman wah luar biasa. Temennya Maps. Iya, kayak hati-hati karena bisa sangat eksposisional aja gitu sih flashback. Iya itu kayak sebisa mungkin, bahkan kalau misalnya nggak usah pakai flashback bisa, kenapa harus pakai flashback kayak gitu-gitu sih, kayak menarik banget. Tapi memang ada yang flashback memang diharuskan saat ya situasi tertentu gitulah, yang mana dia jelasin secara komprehensif gitu, kayak wah keren sih ini orang gitu deh. Gila. Mungkin akan menyinggung banyak sineas yang menggunakan flashback ya. Lo pemalas lo. Kalau Kak Megan gimana? Pertanyaannya sorry. Ikut kelas nulis tuh bikin jadi pressure atau malah jadi yang tadi kesulitan Kak Megan saat menulis adegan malah jadi terpecahkan? Oke. Kalau menurut aku sih lumayan membantu sih, dan kayak kan aku waktu dulu kan kuliah gitu, belajar soal nulis juga. Cuman kayak ternyata tuh pas aku ikut kelas menulis lagi tuh selain ilmunya refresh, jadi ada dapat kayak pengetahuan yang baru loh. Dan ternyata apa yang aku pelajarin di kuliah itu ternyata juga benar-benar inline gitu sama standar industri gitu. Jadi kayak memang waktu aku mengalami kesulitan, aku ngerasa kayak wah ternyata ada yang bisa digunakan gitu loh ilmunya. Dan ternyata
memang kayak tadi juga yang Kak Puri bilang kayak nggak semuanya tuh emang terpatok ke teori gitu. Jadi kayak selain belajar teori di kelas menulis tuh kita juga belajar tentang kayak misalnya karakter gitu. Gimana caranya kita bisa bikin karakter yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan jadi lebih dekat gitu sih. Jadi menurutku cukup membantu sih, dan nggak ada salahnya juga sih kayak misalkan kita kuliah film gitu tapi kita mau ambil kelas menulis, ya itu menurutku malah bagus. Jadi kayak pengetahuan kita makin bertambah gitu. Bisa jadi apa yang kita pelajarin di kuliah tuh belum tentu gitu. Misalnya yang kita pelajarin di kuliah itu belum tentu bisa kita dapatkan di kelas menulis gitu. Menarik. Tapi setelah mengikuti kelas menulis, selain ilmu dan sertifikat, apa benefit yang kalian rasain? Ketemu link baru pasti, maksudnya teman-teman sesama menti, dan kedekatan dengan mentor sih pastinya. Iya nggak sih? Lo dekat sama mentor yang mana? Tapi emang sampai sekarang Kak Puri masih kayak bisa connect sama mentor-mentor yang Masih sih. masih. Kak Aris gimana? Oh deket banget, gue udah main golf bareng. Tapi benefit apa ya? Lumayan dekat, dan ya apa ya, seenggaknya sih pertama gue ya tadi terus nggak boleh disebut lagi sertifikat, tapi berarti banget bagi gue proof itu gitu. Tapi ya itu channel link Koneksi. dan itu sih jujur lebih pede untuk membuka relasi kesempatan gitu. Kayak ya sekarang gue udah ngerasa punya basic, ya udah gue jadi lebih pede aja untuk menawarkan karya-karya gue gitu. Maksudnya gue nggak beneran aji mumpung kayak gitu enggak, gue beneran serius belajar dan gue proof dengan mengikuti kelas itu, dan gue rasa ada hasil yang bagus juga yang bisa ditawarkan, sehingga gue cukup jadi lebih pede ketika mungkin bertemu dengan opportunity nulis. Gue udah nggak ngerasa kayak anjing gue bukan anak film, gue belum punya pengalaman nulis skenario. Gue udah belajar basic dan gue pede untuk mengambil opportunity itu gitu. Silakan. Kalau ada yang mau menawari. Oh, jadi boleh juga ini. Tuh sama telepon di bawah. Script consultant juga boleh. Asik. Advance sekali, advance. Kalau Kak Megan gimana benefitnya? Kan Kak Megan kan udah sekolah film kan, maksudnya kan sertifikat walaupun sangat penting, tapi kan selain itu apa lagi Kak? Tadi kan ada disebutin network, terus juga kayak sebenarnya aku paling seneng itu karena aku jadi lebih semangat belajar nulis lagi aja sih. Kayak waktu pas di kampus kan aku pernah nulis film pendek, dan kayak mungkin kayak tidak sebagus itu gitu, karena kan maksudnya apa ya, aku orangnya juga agak rada malu-malu dan insecure gitu sama tulisan aku sendiri gitu. Jadi kayak waktu ya abis ikut kelas menulis itu sebenarnya jadi lebih semangat aja sih, karena selain aku udah ngerasa pakem gitu dengan basicnya, dan juga selain itu aku jadi lebih berani aja sih untuk coba nulis lagi gitu. Wah, menarik banget. Untuk yang nonton mungkin ada saran nggak buat yang nonton kalau mereka mau ikut kelas nulis film? Pay later. Kalau nggak punya, nggak pastiin punya duit, itu yang paling penting sih. Karena kelas mahal-mahal di Jakarta cucu. Tapi worth it. Investasi jangka panjang ya. Bener-bener. Kalau aku ini sih, ketahui apa yang kamu butuh sebenarnya. Maksudnya kalau kamu udah punya basic, sebenarnya bisa jadi nggak perlu ngambil kelas basic yang sampai banyak pertemuan gitu. Bisa jadi yang tadi satuan. Itu gitu. Dan maksudnya sangat berhati-hati untuk pilih Bener sih. kelasnya sih, karena ya maksudnya bisa jadi ada yang lebih sesuai sama kebutuhan kamu atau lebih kredibel juga pengajarnya kayak gitu-gitu. Kalau menurutku gaskan saja guys. Kayak ya namanya belajar kan gak bakal ada habisnya gitu kan. Jadi kayak ya selagi masih bisa, why not gitu. Kan selain menambah skill juga bisa nambah network, bisa dapat teman yang mungkin punya hobi yang sama, dapat teman ngobrol gitu daripada kalian di rumah doang kan. Nah, itu tadi pembahasan dari para penulis ini mengenai kelas menulis. Ya, saksikan
meriahkan. Hubungi Aris Rahman jika ingin butuh skrip Iya, konsultan. boleh. Nanti ya di deskripsi gue pasang sendiri, orang gue yang upload. Itu dia podcast pulang kantor hari ini. Kalau misalkan kalian ada saran atau topik apa yang mau dibahas selanjutnya bisa komen ke bawah. Thank you semuanya. Thank you.